Nah teman-teman, sebelum kita ke video wawancara, saya akan mengenalkan tempat di mana saya telah melakukan kegiatan wawancara tersebut. Jadi, ini merupakan kawasan lahan pertanian yang berada di Desa Tatah Tampangawang, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Jarak yang saya tempuh mulai dari kota Banjarmasin itu sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke desa tersebut dengan menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor. Baik, langsung saja saya tampilkan video wawancaranya. Selamat menonton. Baik, Bapak. Ini Pertama saya ingin bertanya dulu nih, sejak tahun berapa Bapak? tahun 75 kita mulai bertani itu. Nah, sekarang ini kan 2022 tahun itu Lumayan lama ya. ya. Terus seharian penduduk di sini tuh rata-rata tuh kerja sebagai apa? Ini bilang banyak petani ya. Kerja kayak bekerja sebagai berkebun. Banyak juga seperti model buruh, Nggih. banyak juga seperti anu tuh nah. Ya pengusaha dagang banyak juga ini. Nggih. Ada sama petani tuh ada ini. Terus untuk padinya sendiri nih, bagaimana proses awal penanaman padinya? Penanam awal padinya kita meniradak dulu di bukan di tanah itu nah, radak dulu, habis diradak dicabut, dipindah lagi ke perumahannya, dilacak lah, ditambah dulu. Jadi baninya tuh kayak dihamburkan dulu ke tanah. Jadi kita tanam juga dulu, dilacak tuh nah, Nggih. ada jamur, ada cuma dilacak dulu kan, di baris gitu. Nggih. Habis itu menunggu setengah bulan kira-kira nah, lalu dipacah banyak itu nabangnya, jadi dilacak dulu. Nggih. Nah habis dilacak baru ditanam kena sekitar 2 bulanan 2 bulanan. ya. Setelah ditanam, Terus ditanam tuh kan dipupuk dulu berinya. Kita tanam tadi kan dipupuk, Nggih. pupuknya pupuk urea itu lah. Habis pupuk tuh kita menunggu hanunya aja lagi, hasilnya dia kayak apa, kayaknya kan udah Menunggunya tuh berapa lama? 3 bulanan menunggu hasilnya tuh. Hanya model maurai itu namanya kan, Nggih. maurai badihnya. Habis itu Habis itu lalu kita panen, dipakai arit itulah, menutup badihnya kayak arit tuh. setelah itu Itu apa lah, jadi dirapai badihnya nah, dirapai. dirapaikan model berhambat pakaian nah. Ada juga pakai komben bisa juga Kemudian ya, komben pakai motor yang nggih. pakai mesin rontok bisa juga. Kalau kita pakai manual aja tuh nah, berhambat itu pakaian no. Jadi baninya tuh barangnya tuh nanti bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga dijual. Ya kalau kita sendiri, kalau kita jual kan badihnya aja, kalau kita memerlukan Oh, apa iya, itu iya. kan ya. Nih. Terus tuh apakah ada pengaruh cuaca nih bagi hasil panen? Kan cuacanya tuh musim kemarau, berpengaruh lah lawan panennya. Punya tabungan dulu lah, ada juga karena banyu masin pengaruh ada badihnya. Kayak mudik tahun ini nah banyak penyakit, apa aja orang penyakit penyakit kuning badihnya tuh. Nggih. Jadi kadida obatnya anu juga pertanian sudah cukup jauh, mencari akan obatnya tidak kadida dapat obatnya tuh nah. Kayak apa mencegahnya kira hilang penyakit tuh kan, jadi kadida obatnya lagi buat pertanian mencari akan. Ya musim hujan itu kan berpengaruh juga kan panen. Ada hujan tuh nah, Ada jadi lah. aja. Nggih. Nah untuk modal awalnya tuh dikeluarkan berapa? Modal awalnya tuh kalau kita mau upah nih, kalau mau pas minyak bilang hampir 10 jutaan lah upah. Karena kita gawe sendiri tuh ada ya, Dikeluarkan. ya pas bisa kita belanja aja. Terus kira-kira berapa omset yang didapatkan selama setahun tuh? Musiknya lah, kalau kita sekitar 300 balik padi lah itu nah dapatnya kalau kita setahun itu ya. Jual kedelai ya. 300 balik padi. Nah tadi kan ada menggunakan pupuk nih. Pupuknya tuh pupuk apa yang digunakan? Pupuknya pupuk urea Pupuk urea. ya, urea yang buatan putih. Iya. Ya tuh
masing harganya kena beda berapa harga musim anu kan gitu. Terus bagaimana cara mengatasi hama yang menyerang padi? Nah itu mengatasi hamanya ini belum ada obatnya lagi. Jadi kalau hanya tuh pakai semprot Semprotnya tuh semprot kayak anu obat apa namanya model lain pestisida lah ya? pestisida aja mungkin model Pratop, kalau Pratop atau nah, macam-macam yang obatnya tuh anu hamanya Terus macam merek lah itu lah. Terus bagaimana perkembangan pertaniannya tuh dari tahun ke tahun, apakah meningkat atau menurun? Ya ada Standar aja. namanya tuh banyak pendapatan kita kan hanya sabrungan itu 40 balik padi lah gitu. Oke. Sabrungan bisa jual tekanan anu kan 8 balik atau 7 bisa jual itu kurang. Oke. Jadi standar aja lah. Ini standar aja kayak itu namanya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas Ya. waktunya yang sudah diluangkan. Salah. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa? Bapak Mansa. Oke, Bapak Mansha. Nah, jadi pertama saya ingin bertanya dulu nih. Sejak tahun berapa Bapak mulai bekerja sebagai petani? Ya tahun 90 Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus bagaimana nih proses awal penanaman padinya tuh? Proses awal pertama-tama benih itu disamai atau diteradak ke tanah. Ini tanah kayak gini kan. Oke. Habis itu tumbuh 1 bulan baru dipindah ke tanah pahmaan sedikit. Oke. Habis itu sudah tinggi-tinggi setengah meter lagi dipindah lagi ke tanah yang lebih luas. Terus Bisa dilacak tapi luas. Habis itu menunggu 1 bulan atau 2 bulan sudah tinggi setengah meter, baru pahumaannya ini dilingai, dibersihkan semuaan lingai. Habis itu baru dicabut lagi, ditanami seberataan pahumaannya ini. Setelah ditanam itu menunggu 3 bulan baru tanah benihnya itu berbuah. Murai maksudnya kan dari sini kan berbuah murai sampai kuning, masak. Habis itu dipotong pakai arit, ada yang pakai mesin perontok. Dijadikan benih kan habis dibersihkan. Jadi benih dibersih, habis itu buat dalam karung, bawa naik ke rumah. Nah, sudah dijamur dulu, hanya bawa ke rumah. Habis itu sampai ke rumah kan dikarungi anak di rumah yang tempat untuk benih juga. Nah untuk itu kan benihnya ada yang dijual, gasan untuk belanja di rumah, ada yang gasan dimakan, jadikan beras gitu kan. jadi kada semuanya tuh dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual sekali lah. Nah, apabila duit habis, misalnya kan ada yang diperlukan dijual benihnya. Terus nih, apakah ada pengaruh cuaca bagi hasil panen? Ada, tergantung cuacanya. Bila musim kemarau yang terlalu lama, bisa airnya asin. Kalau airnya asin, padinya ini rusak, jadi buahnya kepotong, campak, maksudnya gitu kan. Juga bila airnya terlalu dalam, misalnya hujan terus, misalnya kan, nah padinya itu juga bisa rusak juga. Sama ada cuaca, misalnya kekeringan atau kedalaman, ada cuaca itu. Jadi musim kemarau lawan musim hujan sama-sama mempengaruhi hasil panen lah. Ya. Terus berapa modal awal yang dikeluarkan? Modal ini tergantung apabila mau upahkan ke orang lain, cara menggawinya itu kalau 1 hektar itu hampir 10 jutaan. Tapi tergantung, ada kami kan kerja sendiri, sekeluargaan di rumah kan, jadi kan biaya itu ongkos makan sama belanja kita di rumah aja. Jadi kalau sendiri mengurusnya itu tidak mengeluarkan modal. Ya, cuma modal untuk kita belanja di rumah aja untuk makan. Terus kalau bibit awalnya tuh itu tidak dibeli kah? Bibit awal dari padi kita yang kita katam tadi ditanam kan, bibit kita juga yang itu juga dibersihkan, ditanam, nggak beli bibitnya. Nah. Terus ini kan padi ini apakah menggunakan pupuk? Pakai pupuk apabila ada cuaca yang tidak baik tadi kan padinya rusak, kasih pupuk. Nah kasih pupuk itu tergantung, ada yang baik ada yang kada kan gitu ya. Pupuk apa yang digunakannya? Biasanya pupuk urea. Pupuk urea aja. Ya. Terus bagaimana nih cara mengatasi hama yang menyerang padinya itu? Hama itu kalau tikus, hamanya kan pakai obat tikus. Kalau hama yang kecil merusak itu kan ada yang pakai semprotan pestisida.
Kalau ada yang burung pipit yang kecil-kecil itu kan ada yang dikasih lonceng-loncengan itu kan memburunya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana perkembangan pertanian dari tahun ke tahun? Apakah meningkat atau menurun atau standar saja? Kelihatannya di sini kan standar, ada yang kurang, tergantung cuaca. Bilangnya cuacanya baik juga, sudah cuaca rusak juga. Oh, ini. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Nah teman-teman, ini merupakan lahan pertanian dari wawancara pertama. Dan dapat dilihat juga bahwa di lahan pertanian ini tergenangi oleh air, sehingga lahan ini bisa dikatakan sebagai lahan basah yang dijadikan sebagai pertanian. Sedangkan pada lahan pertanian dari wawancara kedua juga dapat dilihat bahwa lahannya juga tergenang oleh air loh, tetapi airnya lebih sedikit nih teman-teman dibandingkan pada lahan pertanian pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa ini rata-rata memanfaatkan lahan basah sebagai pertanian, sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat di desa ini. Baik, terima kasih sudah menonton video wawancara saya. Semoga bermanfaat ya.